Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, dan yang saya doakan supaya tetap sehat secara rohani, bertumbuh terus di dalam Kristus, menjadi dewasa secara iman. Dan saya juga berdoa supaya kita semua dalam keadaan sehat secara jasmani. Di masa wabah penyakit seperti sekarang, jagalah kesehatan kita masing-masing. Jangan lupa untuk mengenakan masker ketika kita keluar dari ruangan, dan seringlah membasuh tangan dengan air yang mengalir dan sabun, lalu jaga jarak ketika harus berpapasan dengan seseorang atau berbicara dengan seseorang, supaya kita senantiasa tetap dalam keadaan sehat. Bapak dan Ibu, kita percaya bahwa segala sesuatu akan kembali menjadi baik. Setialah juga dalam mempelajari firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari, memelihara hubungan yang akrab dengan Kristus melalui doa-doa kita setiap hari. Pada minggu pagi ini kita akan belajar pelajaran yang kelima tentang kesaksian hidup murid Yesus. Diambil dari firman Tuhan 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19 dari buku Murid Kristus Menyangkal Dirinya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita mempelajari dan membaca firman Tuhan ini, mari kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena pada hari ini kami boleh menghadap kepadamu dalam doa kami. Sebelum kami memulai membaca firman Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan tentang murid Kristus, menyangkal dirinya dari buku ini, dan kami memasuki pelajaran yang kelima, berjudul Kesaksian Hidup Murid Yesus. Dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Kami siap untuk mempelajari firman Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari membuka firman Tuhan 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Dan kita membacanya bersama-sama dimanapun Bapak dan Ibu berada. Mari kita membaca firman Tuhan dengan bersuara. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Bapak dan Ibu, seorang murid Yesus atau kita ini, dan juga sebagai gereja secara komunitas orang percaya, perlu memiliki gaya hidup sebagai orang yang bersaksi tentang Yesus Kristus. Kita sebagai murid dan gereja Tuhan telah menerima banyak sekali berkat Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak boleh lalai untuk bersaksi tentang berkat Tuhan tersebut. Bisa jadi orang ada yang berpikir, oh kalau saya sudah melayani di gereja, itu sudah cukup. Ya, karena hal itu merupakan pengucapan syukur atas berkat yang diterimanya. Namun, jangan lupa ada tugas yang sangat mendasar yang harus kita lakukan, yakni pergi menjadi saksi Kristus. Ada dua hal yang perlu kita lakukan sebagai murid Yesus, yaitu yang pertama, menyaksikan kepada teman seiman mengenai karya Yesus di dalam hidup kita.
baik melalui sikap kita dan perkataan kita. Yang kedua, menyaksikan karya dan kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di luar gereja dengan hidup kita dan dengan perkataan kita. Kalau kita memperhatikan dua hal itu di dalam dan di luar gereja, maka itulah hal yang perlu kita lakukan dalam hidup kita sebagai murid Yesus, yaitu memberikan kesaksian. Bersaksi merupakan kata kunci yang harus diperhatikan oleh kita, dan ketika kita bersaksi, berarti kita perlu memiliki hubungan yang baik dengan orang yang akan menerima kesaksian kita. Karena saat menceritakan karya dan kasih Kristus tersebut, kita perlu punya hubungan yang baik dengan orang lain terlebih dahulu. Nah, Bapak dan Ibu, apakah kita sudah memberikan kesaksian tentang karya dan kasih Yesus melalui hidup kita, melalui perkataan kita, baik di dalam jemaat maupun di luar jemaat? Kita harus melakukan hal itu karena kita hidup sebagai murid Yesus yang memberikan kesaksian. Mari kita lihat kebenaran yang pertama mengenai kesaksian murid Yesus. Yang pertama, kita harus memahami menjadi saksi Kristus berdasarkan 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Untuk menjadi seorang saksi Kristus, murid Yesus perlu memiliki hidup yang berpengalaman dengan Yesus. Seorang murid Yesus memiliki hidup sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi saat seorang sudah mengalami hidup baru bersama Tuhan, dia punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, barulah ia bisa menceritakan dan menyaksikan hal-hal yang berkaitan antara dia dalam hidupnya bersama dengan Tuhan Yesus. Seorang murid Yesus hidup dalam perjuangan yang bisa jadi setiap hari diperhadapkan dengan berbagai tantangan rohani yang berusaha membawa kembali murid Yesus itu ke dalam kehidupan yang lama, yaitu hidup yang mengikuti hawa nafsu dan hidup menuruti dosa. Jadi terus berjuang melawan hal-hal itu sebagai manusia baru dan juga manusia yang memiliki Kristus di dalam hidupnya. Murid Yesus juga bisa mengalami penderitaan dikarenakan imannya kepada Yesus Kristus. Penderitaan dikarenakan kesaksiannya akan Yesus Kristus. Inilah saat murid Yesus dituntut. Bisakah kita tetap menjadi saksi walaupun harus mengalami derita karena mempertahankan kekudusan, mempertahankan iman, dan mau bersaksi mengenai Yesus? Nah, kita dikuatkan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14 yang menyatakan bahwa semua itu sesungguhnya adalah ujian. Ketika kita dihajar untuk jatuh dalam dosa, ketika kita mengalami derita karena iman dan kekudusan hidup kita, itu adalah ujian. Ketika Yesus mengalami penderitaan, dia mengalaminya dan dia mampu bertahan. Dan kita juga bersuka cita jika mampu bertahan karena merasakan kemuliaan Kristus, kata firman Tuhan. Bahkan jika ujian iman kesaksian hidup kita menjadi berat dan kita mampu terus bertahan, maka hal itu membuktikan bahwa Roh Allah ada pada kita. Kita bertahan, kita terus maju. Penderitaan tidak membuat kita menjadi hancur karena Roh Allah ada pada kita sebagai orang yang bersaksi tentang Kristus. Mari kita diskusikan bersama. Yang pertama, mengapakah hidup sebagai saksi Yesus Kristus perlu memiliki hidup yang berpengalaman dengan Kristus? Ya, karena kita harus mengalami bagaimana hidup dengan Kristus, bagaimana Tuhan membimbing kita untuk menjauhi hidup yang berdosa, bagaimana Tuhan memberkati kita dalam pengalaman setiap hari bersama dengan Kristus sehingga kita bisa memberikan kesaksian tentang berkat dan kasih Tuhan tersebut. Yang kedua, apakah janji firman Tuhan kalau kita mampu bertahan dan tetap memiliki hidup sebagai saksi Yesus?
Apa kata firman Tuhan? Ya, kita sedang menghadapi ujian, ya. Dan ketika kita semua lulus, bersukacita. Karena kita boleh mengambil bagian dalam penderitaan seperti Kristus sudah mengalaminya dan membuktikan bahwa Roh Allah ada pada kita. Mari melihat kebenaran yang kedua mengenai kesaksian hidup murid Yesus. Yang kedua berbicara tentang saksi Yesus Kristus melalui hidup kita sehari-hari. 1 Petrus pasal 4 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Seorang saksi Yesus Kristus memiliki hidup yang mencerminkan orang Kristen yang memiliki hidup seperti hidup yang dijalani oleh Yesus Kristus. Hidup Yesus Kristus menjadi hidup kita. Itulah hidup seorang saksi Tuhan. Seorang murid Yesus senantiasa mengikuti jejak Kristus, yang berarti menjadi seseorang yang meneladani hidup Yesus Kristus. Hal ini juga berarti bahwa sebagai murid Yesus, kita menceritakan tentang Yesus Kristus yang mengasihi kita, dan kita sudah menikmati berkat keselamatan dari Yesus, dan kita menceritakan itu kepada orang lain, supaya mereka juga mengalami hidup di dalam Yesus dan memperoleh keselamatan seperti yang sudah kita miliki. Jika memperhatikan dan membaca berbagai kesaksian di seluruh kitab Injil, maka kita akan mengetahui bahwa Yesus Kristus sangat dekat dan taat kepada Bapa. Itu hidup Tuhan ketika dia ada di dalam dunia ini sebagai manusia. Apa yang menjadi tujuannya datang di dunia, dikerjakannya sesuai dengan rencana Bapa. Itulah hidup kita juga. Seharusnya kita mengikuti apa rencana Bapa. Yesus hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Sekalipun iblis berusaha menjatuhkannya dengan berbagai macam cara. Jadi Yesus Kristus telah memberikan pencerahan kepada kita bahwa kemenangan atas dosa dan tipu daya iblis bisa kita raih kalau bersandar kepada firman Tuhan. Nah, hidup kita sebagai saksi Yesus dalam hidup kita sehari-hari harus melawan kejatuhan akibat dosa. Dan kita bisa melakukan hal itu kalau kita hidup di dalam firman Tuhan. Demikian juga kasih Kristus kepada para lawannya membuat kita tidak bisa membanggakan diri. Sebab kita juga dulu orang-orang yang memusuhi Yesus. Tetapi sekarang dikasihinya. Dan kita kemudian juga mengasihi setiap orang. Bahkan setiap orang yang membenci kita. Jejak-jejak inilah yang membuat kita sebagai murid Yesus, sebagai orang-orang Kristen juga, bahkan di orang Kristen perdana, orang-orang Kristen pertama, mereka menjadi begitu kuat dalam menghadapi tantangan dan lawan-lawan mereka. Karena mengikuti jejak Kristus dalam hidup sehari-hari. Sebagai saksi Yesus Kristus melalui hidup kita sehari-hari, kita perlu memahami bahwa kita tidak boleh menderita dikarenakan telah melakukan perbuatan hidup yang jahat. Seperti menjadi pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. 1 Petrus 4 ayat 15. Dalam hidup kita sehari-hari kita perlu menjauhkan sikap-sikap seperti itu. Hidup yang seperti ini jelas ada dalam kuasa dosa dan tidak menjadi kesaksian sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Justru dalam hidup sehari-hari, setiap murid Yesus perlu memberikan kesaksian yang baik. Bila dalam memberikan kesaksian yang baik dan kemudian mengalami derita, maka jangan malu, melainkan perlu memuliakan Allah dalam Kristus Yesus. 1 Petrus 4 ayat yang ke-16. Kalau kita menderita sebagai penjahat, pengacau, pencuri, baru kita malu. Tetapi kalau kita menderita sebagai saksi Kristus, jangan malu. Ya, justru kita perlu memuliakan Allah di dalam Kristus Yesus, kata firman Tuhan. Nah, seorang saksi Yesus dituntut untuk benar dalam menjalani hidup sehari-harinya sebagai contoh bagi orang yang tidak percaya kepada Injil. 1 Petrus 4 ayat 17 mengatakan bahwa murid Yesus tidak menunjukkan hidup yang benar. Bagaimana akhirnya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Kalau murid Yesus saja yang sudah percaya Yesus tidak memiliki hidup yang benar, orang-orang yang tidak percaya kepada Injil Allah bagaimana?
Itu yang harus kita pikirkan dalam hidup kita sebagai saksi Yesus di hidup sehari-hari. Baik, kebenaran yang ketiga mengenai kesaksian hidup murid Yesus yang misioner. 1 Petrus 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal 4 ayat 18 menunjukkan kepada setiap orang tentang pentingnya iman kepadanya, pertobatan dan pengampunan dosa. Tuhan menghendaki supaya setiap orang dapat beriman kepadanya, karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kemudian orang itu mengalami buah pertobatan serta pengampunan dosa, yaitu memperoleh keselamatan. Jadi jelas bahwa ada sebuah rancangan besar Tuhan melalui murid-muridnya, yaitu untuk menjadi pewarta bagi iman kepada Yesus Kristus, menunjukkan hidup dalam pertobatan, dan memiliki jiwa mengampuni, ya, supaya kita dapat membawa orang mengalami hidup kekal di dalam Kristus. Tuhan memiliki kehendak bagi setiap muridnya, supaya setiap murid menjadi murid yang misioner, yaitu murid yang bergerak untuk melakukan sebuah misi, yaitu melaksanakan pemberitaan Injil atau melaksanakan penginjilan. Murid Yesus yang bermisi hadir pada ruang yang realitas, bukan pada ruang hampa, tetapi realitas hidup dan dalam konteks masyarakat yang majemuk. Ingat, kita hidup di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai macam budaya, dengan berbagai macam keyakinan, dan kita hidup di tengah-tengah mereka, nampak hadir ada di sana. Murid Yesus kemudian memberikan kesaksian bagi masyarakat di mana kita tinggal dan berada. Dimanapun kita berada, kita menjadi murid Yesus yang memberitakan kesaksian yang baik. Hidup yang baik adalah bukti seorang murid Yesus yang berlaku misioner. 1 Petrus 4 ayat yang ke-19. Murid Yesus yang misioner berarti suatu usaha dari orang Kristen, gereja-gereja dan yayasan-yayasan Kristen untuk mengadakan perubahan dalam segala aspek setiap hidup manusia. Dan terutama kita mempunyai misi untuk membawa berita keselamatan melalui Yesus Kristus. Jika demikian pemahaman murid Yesus atau gereja yang misioner, maka setiap gereja, baik dalam arti kata persekutuan orang percaya maupun secara pribadi, harus memiliki hidup yang selalu berbuat baik dan memberitakan Injil dalam hidup bersama masyarakat yang majemuk. Ya, hidup baik dan memberitakan Injil itu selaras. Tidak mungkin kita memberitakan Injil kalau hidup kita jahat dan ada di dalam dosa. Orang tidak pernah akan bisa menerima kebenaran Injil kalau hidup orang yang memberitakan Injil itu jahat dan ada di dalam dosa. Melainkan firman Tuhan memerintahkan kepada kita berbuat baiklah dalam hidup ini dan beritakanlah tentang Yesus, dan orang bisa menerima kesaksian kita. Mari kita diskusikan. Siapkah setiap murid Yesus, Bapak, Ibu, dan saya menyatakan hidup yang misioner atau menyatakan hidup yang selalu berbuat baik dan menceritakan tentang Yesus Kristus? Kita harus siap karena kita ingin menjadi murid Yesus yang misioner atau memberitakan kesaksian berita tentang Injil Yesus Kristus. Segala puji bagi Tuhan, kita sudah belajar bersama-sama pada minggu pagi ini tentang kesaksian hidup murid Yesus. Dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19, kita perlu melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Jadilah saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus yang mampu memperlihatkan kesaksiannya dalam hidup sehari-hari. Jadilah seorang saksi Kristus yang misioner, yang terus memberitakan Injil Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Kristus. Baik Bapak dan Ibu, mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Bersaksilah kepada setiap orang, tunjukkanlah hidup yang baik, dan muliakanlah Kristus di dalam diri kita. Dan orang tertarik untuk menjadi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak dan Ibu, mari kita akan menutup pelajaran sekolah minggu kita dengan doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji bagi Tuhan yang mengasihi kami. Kami sudah belajar tentang kesaksian hidup murid Yesus.
Bapa, kami ingin menjadi murid yang bersaksi dalam hidup kami sehari-hari, dalam hidup yang baik, dan memberitakan kebenaran keselamatan di dalam Kristus melalui perkataan kami, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Bapa, berkati setiap Bapak dan Ibu, supaya dapat menjadi saksi Tuhan yang baik dimanapun mereka berada. Dan berkatilah kami semua untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Terima kasih untuk belajar firman Tuhan bersama, dan kami ingin hidup sebagai murid Yesus yang bersaksi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Tetap setia membaca firman Tuhan dan mempelajarinya.